Ya ampun, kenapa Iran ditakuti Amerika? Karena Iran itu nggak cuma sebuah negara, tapi sebuah peradaban. Ini berdasarkan analisis strategis ketegangan asimetris Iran dan Amerika Serikat. Dalam panggung geopolitik global, jarang ada rivalitas yang sedemikian konsisten dan kompleks seperti yang terjadi antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat. Untuk memahami mengapa Iran dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi kepentingan Washington di Timur Tengah, kita tidak bisa hanya melihat pada retorika politik harian, apalagi berdasarkan konten-konten di medsos. Enggak banget deh, karena pasti akan ada kepentingan pemilik platform yang notabene adalah milik pengusaha Amerika Serikat yang cari cuan. Kita harus membedah lapisan-lapisan sejarah, keunggulan geografis, dan doktrin militer asimetris yang menjadikan Teheran sebagai pemain yang sulit ditundukkan oleh negara manapun. Karena Iran ataupun Teheran bukan hanya sebuah negara, tapi juga sebuah peradaban. Ketakutan Amerika Serikat terhadap Iran bukanlah ketakutan akan invasi fisik ke daratan Amerika, melainkan ketakutan akan runtuhnya hegemoni Barat di kawasan yang paling krusial bagi energi dunia. Inilah narasi tentang bagaimana sebuah negara yang dikepung sanksi selama puluhan tahun mampu menciptakan kebuntuan strategis bagi kekuatan militer terbesar di dunia. Titik balik hubungan ini terjadi pada tahun 1979 melalui Revolusi Islam. Sebelum itu, di bawah pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran adalah polisi dalam tanda kutip polisinya Amerika di Teluk Persia. Kejatuhan Shah bukan sekedar pergantian rezim, melainkan hilangnya aset strategis terbesar Amerika di Timur Tengah. Teheran mengadopsi prinsip no syargi no garbi, tidak timur, tidak barat, ya mirip-mirip gerakan non-blok. Secara formal, Iran menantang tatanan dunia unipolar. Bagi Amerika, keberanian Iran untuk menentukan nasibnya sendiri di luar orbit pengaruh Washington adalah virus yang ditakutkan akan menular ke negara-negara produsen minyak lainnya. Inilah landasan psikologis dari konfrontasi yang kita saksikan hingga hari ini. Secara sains geopolitik, posisi Iran adalah anugerah sekaligus senjata. Iran menguasai sisi utara Selat Hormuz, sebuah jalur sempit yang menjadi urat nadi ekonomi global. Sekitar 20% hingga 30% pasokan minyak dunia melewati jalur ini setiap harinya. Amerika Serikat memahami bahwa konflik terbuka dengan Iran dapat memicu penutupan selat ini. Secara teknis, Iran tidak perlu memenangkan perang laut konvensional. Mereka cukup menenggelamkan beberapa tanker dan menebar ranjau laut untuk melumpuhkan ekonomi global. Ketakutan akan lonjakan harga minyak yang tidak terkendali memberikan Iran daya tawar yang sangat besar. Sebuah kartu as yang membuat kalkulasi militer AS selalu berakhir pada kesimpulan yang beresiko tinggi. Salah satu alasan utama mengapa Iran diserang secara ekonomi dan politik adalah keberhasilan mereka membangun jaringan pengaruh yang dikenal sebagai Axis of Resistance atau poros perlawanan. Menyadari bahwa mereka tidak bisa menandingi teknologi pesawat tempur siluman atau kapal induk AS, Iran berinvestasi pada perang asimetris. Melalui Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Iran membangun kedalaman strategis di luar perbatasannya, yaitu 1. Di Hezbollah di Lebanon, 2. Houthi di Yaman, 3. Milisi di Irak dan Suriah. Jaringan ini memungkinkan Iran untuk menyerang balik tanpa harus terlibat langsung dalam konflik di tanah airnya. Amerika Serikat melihat ini sebagai ancaman terhadap sekutu utamanya, Israel, dan stabilitas aliran energi di Laut Merah. Kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan ribuan kilometer dari Teheran adalah fenomena militer yang sangat diwaspadai oleh Pentagon.
Secara ilmiah dan teknis, kemajuan Iran dalam teknologi balistik adalah yang paling pesat di kawasan tersebut. Iran memiliki inventaris rudal terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Rudal-rudal ini memiliki presisi yang semakin tinggi, mampu menjangkau pangkalan militer AS di seluruh kawasan. Namun, isu paling krusial adalah program nuklirnya. Meskipun Teheran menyatakan program tersebut untuk tujuan damai, bagi Amerika Serikat, ambisi nuklir Iran adalah garis merah. Jika Iran memiliki senjata nuklir, maka arsitektur keamanan yang dibangun AS di Timur Tengah sejak Perang Dunia Kedua akan runtuh seketika. Hal ini akan memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan dan menghilangkan opsi militer AS untuk melakukan perubahan rezim di masa depan. Inilah alasan dibalik sanksi ekonomi bertubi-tubi, sebuah upaya untuk melumpuhkan pendanaan riset teknologi canggih Iran. Mengapa Iran tidak langsung diserang secara militer skala penuh seperti Irak pada tahun 2003? Jawabannya terletak pada ketahanan nasional Iran yang unik. Iran memiliki struktur geografi pegunungan yang sulit ditembus, populasinya yang besar, dan rasa nasionalismenya yang berakar dari sejarah Kekaisaran Persia selama ribuan tahun. Bayangkan saja, Persia dulu hampir menguasai dunia, dan untuk itu, maka itu Iran tidak mudah dikalahkan sebagai sebuah negara, apalagi Iran sebagai sebuah peradaban. Dan sebagai gantinya, Amerika Serikat menggunakan perang hibrida, sanksi ekonomi maksimum, atau sabotase cyber seperti virus Stuxnet, hingga pembunuhan tokoh-tokoh kunci seperti Jenderal Qasim Soleimani. Serangan-serangan ini bertujuan untuk melemahkan Iran dari dalam, memicu ketidakpuasan sosial, dan menghentikan laju pengaruh regionalnya tanpa harus memulai perang terbuka yang bisa menghancurkan ekonomi dunia. Sebagai kesimpulan, Iran ditakuti bukan karena kapasitasnya untuk menghancurkan Amerika Serikat, melainkan karena kemampuannya untuk mengakhiri dominasi AS di Timur Tengah. Dengan kombinasi geografis yang strategis, doktrin militer asimetris yang efektif, dan keteguhan ideologis, Iran tetap menjadi teka-teki geopolitik yang belum terpecahkan oleh Washington. Konfrontasi yang terus berlanjut ini adalah bukti bahwa di abad ke-21, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari jumlah kapal hidupnya, tetapi juga dari kemampuannya untuk menolak tunduk pada sistem yang ada. Ya ampun, ya ampun.